Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Mustafa kembali dari perjalanan Mi'raj, kepada Bilal ia bersabda, "Bahagianya engkau." Sungguh indah Rumi menggambarkan ungkapan Nabi Muhammad SAW kepada Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat yang dicintainya. "Habzan, berbahagialah. Adakah suatu yang lebih istimewa selain mendapat reward dari sang Nabi? Lalu apa yang membuat Nabi mengangkat posisi Bilal?" Karim Zamani dalam kitab tafsir Matnawi Maknawi menjelaskan, syair Rumi ini terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Suatu malam, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj. Sesampainya di surga, lamat-lamat, Nabi mendengar sebuah suara. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Suara siapakah ini?" Jibril menjawab, "Suara Bilal sang muazin, wahai Rasul." Sekembalinya ke tengah umat, Nabi bersabda, "Bilal, engkau orang yang selamat, engkau orang yang berbahagia." Dalam kitab Mathnawi, cerita Bilal disebutkan beberapa kali secara terpisah. Pada jilid ke-6 Mathnawi, Rumi membawakan lebih dari 180 larik puisi yang menggambarkan bagaimana awal mula sosok Bilal hadir menjadi bagian penting kehidupan Nabi. Cerita dibuka dengan dua bait puisi yang amat menyayat. Tubuh Bilal menebus siksaan hebat sebab perlakuan Khajah yang congkak. Ia menghardik, "Mengapa kau masih mengingat Ahmad? Dasar hamba buruk rupa, pengingkar agama moyang." Rumi menggambarkan betapa masyarakat jahiliyah saat itu melakukan siksaan fisik dan verbal kepada orang-orang yang dianggap memiliki kasta yang lebih rendah. Bait-bait berikutnya, Rumi mengisahkan bagaimana dialog antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar, serta berbagai rencana pembebasan Bilal. Sampailah pada bagian cerita yang amat dramatis, yaitu pertemuan Bilal dengan kekasihnya, Ahmad. Rumi menggambarkannya dengan detail dan penuh luapan emosi. Tubuhnya laksana kayu, hanya tersisa tulang. Ia gegas berlari menjumpai sang pujaan. Tubuh lelah itu seketika jatuh terkulai melihat wajah sang kekasih hati. Saat ia kembali siuman dari tidur panjang, air matanya tumpah karena kebahagiaan. Nabi dengan erat memeluknya. Tak ada yang mampu menggambarkan cintanya. Sungguh beruntunglah Bilal. Nabi menyelamatkan hidupnya di tengah sistem perbudakan yang saat itu begitu kuat menggurita, tak terkecuali di Jazirah Arab. Bilal bin Rabah, seorang pendatang yang berwajah tak rupawan, dapat berdiri sejajar dengan orang-orang dari suku Quraisy. Tidak, ia bahkan memiliki posisi yang lebih dekat dengan Rasul. Sang muazin Nabi, begitu julukannya, yang tak pernah tergantikan oleh siapapun. Hubungan Nabi Muhammad SAW dan Bilal bukan sekedar hubungan imam sholat dan muazin biasa. Rumi dalam bait-baitnya yang terpisah mengungkapkan rahasia di balik hubungan itu. Dalam kitab Mathnawi jilid 1, bait 1986 sampai 1989, Rumi menuturkan, ketika Nabi merasa lelah setelah melakukan perjalanan panjang atau sehabis berperang, beliau memanggil Bilal. "Arihna ya Bilal, beri kami kedamaian." Rumi menggunakan diksi arihna untuk menggambarkan suara Bilal tidak hanya indah didengar, tapi juga membawa kedamaian pada ruh. Bilal hidup bertahun-tahun dalam naungan kasih nabawi, sampai keterpisahan jasmani tak lagi dapat dihindari. Setelah Nabi wafat, Bilal tak lagi mampu menyuarakan azan. Setiap kali sampai kepada nama Muhammad,
tubuhnya bergetar, terkadang sampai pingsan. Detik-detik kebahagiaan mulai kembali dirasakannya menjelang kematiannya. Rumi dalam jilid ketiga Mathnawi begitu indah menuturkan dialog antara Bilal dan istrinya. Bilal yang bahagia akan bertemu keabadian, sementara istrinya yang bersedih akan berpisah raga. Ketika istri Bilal berkata, "Duhai orang yang perilakunya mulia, kini tiba waktu firaq atau perpisahan." Bilal menjawab, "Tidak, tidak. Sekarang adalah waktu fisal, alias waktu pertemuan." Istri Bilal kembali berkata, "Malam ini engkau akan terasing sendiri." Bilal menjawab, "Tidak, malam ini ruhku akan kembali ke negeri asalnya." Istri Bilal kini bertanya, "Lalu di mana aku akan melihat wajah bersinarmu?" Bilal menjawab, "Temukan aku pada hamba-hamba Tuhan yang khas, alias hamba pilihan." Rumi dalam puisi di atas hendak meyakinkan kita, Bilal bin Rabah, seseorang yang dalam tradisi jahiliyah selalu mendapat perlakuan diskriminatif, mampu mencapai tingkatan spiritualitas yang luar biasa. Tampaknya disinilah relevansi puisi Rumi yang menyebutkan hakikat manusia ada pada hati alias cinta, selebihnya hanya daging dan tulang. Perbedaan fisik dan ras bukan sesuatu yang membawa kemuliaan seseorang, tetapi cinta yang akan menyampaikan manusia pada posisi tertinggi. Inilah teosofi kesetaraan yang coba disampaikan Rumi melalui sosok Bilal. Dalam penyajian cerita, Rumi selalu mengajak pembacanya untuk melampaui personifikasi tokoh yang ada dalam cerita. Sosok Bilal perlu dipahami tidak hanya sebagai tokoh sejarah masa lalu, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap mereka yang masih menuhankan rangka badaniyah.